Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Bar tapi sayangnya sudah mencuri hatinya. Semua murid masuk ke dalam sekolahan. Tania pun segera kembali ke mobilnya. Hari ini dia akan menghabiskan waktu dengan memasak. Soal dinner, Darian sempat memberi pesan tadi lewat handphone. Kalau dirinya akan mengajak Kencan untuk pertama kalinya di salah satu resto terkenal yang ada di kota ini. Punya pacar kaya harus dimanfaatkan, ya kali cuma makan mie instan doang. Tania segera ke supermarket dulu siang ini. Dia ingin makan cumi asam manis. Kayaknya enak apalagi sedikit pedas. Hari ini dirinya tidak bertemu dengan Alexander, mungkin dia sibuk. Sementara Darian yang sudah sampai di perusahaannya, memang seperti memiliki kepribadian ganda. Darian terkenal dengan bos yang berkepribadian dingin dan juga datar. Darian disambut oleh asisten dan juga sekretarisnya. Sudah kebiasaan kalau mereka suka menunggu bosnya datang. Pagi Pak Darian, ucap Roni dan Doni. Nama mereka hampir sama tapi bukan saudara. Pagi, ucap Darian. Darian berjalan terlebih dahulu, dan diikuti oleh Roni dan Doni. Banyak karyawan yang menyapa Darian, tapi Darian hanya membalas dengan anggukan saja. Hari ini jadwal saya apa saja? Tanya Darian saat mereka sudah ada di dalam lift. Hari ini hanya memeriksa laporan saja, ucap Doni. Pertemuan dengan perusahaan Santoso gimana? Tanya Darian. Besok jadwalnya, karena pihak dari mereka meminta pertemuannya besok saja, ucap Roni. Darian hanya menanggapi dengan anggukan, dan mereka bertiga keluar dari dalam lift saat lift sudah sampai di lantai khusus CEO. Darian masuk ke dalam ruangannya, sedangkan Roni sama Doni langsung masuk ke kabin masing-masing. Darian duduk di kursi kebesarannya lalu menyenderkan badannya menatap langit kantornya, lalu menutup matanya. Semalam Darian bermimpi kedatangan seseorang yang sudah lama tidak menengoknya di alam mimpi. Flashback on. Di suasana hangat dan pemandangan yang sangat indah di sana, di depan sana terlihat langit senja yang memancarkan warnanya. Berdiri seorang wanita berambut hitam panjang tergerai indah dengan baju putih yang menutupi badannya sampai lutut. Di sana wanita yang Darian cintai berdiri sambil tersenyum kepadanya, senyuman yang selalu Darian rindukan. Sasa sayang, panggil Darian bahagia. Mas, ucap Sasa sambil tersenyum. Hanya mendengar ucapannya, Darian sangat bahagia. Sudah lama dia tidak mendengar suara itu. Sudah 4 tahun yang lalu Sasa meninggalkan dirinya, dan buah hati mereka Dio. Apa kabar mas? Pasti baik kan? Gimana kabar anak kita? Aku sangat merindukan kalian. Tapi sekarang sudah ada seseorang yang menyayangi kalian. Iya kan mas? Ucap Sasa sambil tersenyum. Maafin mas, ucap Darian lirih. Gak mas gak salah. Malah aku mau ngucapin makasih mas, telah menghadirkan seseorang untuk menemani anak kita, bisa mengurus anak kita. Dan aku bisa merasakan kalau gadis itu gadis yang baik. Semoga mas bisa bersama dengan gadis itu ya. Kamu gak marah sama mas? Gak mas,
Aku kesini cuma mau bilang terima kasih, sudah mau menerima aku sebagai istri Mas. Dan maaf karena aku harus ninggalin Mas, dan anak kita. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Mas, dan keluarga. Aku pamit ya, ucap Sasa. Dan wujud wanita cantik itu pelan menghilang, dengan menghilangnya senja, dan digantikan gelap, ternyata Darian hanya bermimpi. Flashback off. Suara ketukan pintu menyadarkan kembali Darian, ternyata sekretarisnya yang mengantarkan file yang harus dia periksa. Darian bisa seyakin ini membina kembali hubungan dengan perempuan, karena mendiang istrinya sudah merestui dirinya dan Tania. Dia hanya bisa berterima kasih karena istrinya, dirinya bisa bertemu dengan gadis barbar, tapi sayangnya sudah mencuri hatinya. Setelah menjemput Dio di sekolahnya, Tania langsung menemani Dio mengerjakan tugas rumahnya, masih dengan tugas melukis. Tania menerima pesan dari Darian mereka akan dinner jam 7, saat makan malam, jadi Darian bilang tidak usah masak kebi asih. Setelah itu handphone Tania berdering terlihat nama sahabatnya yaitu Ririn. Tania sangat rindu dengan teman satunya ini. Dia langsung menekan tombol hijau untuk mengangkat panggilan video call dari sahabatnya. Terlihat wajah Ririn di layar handphone milik Tania dengan senyum sumringah. Ah Tania, sumpah gue kangen banget sama lu, ucap Ririn di seberang sana. Tania hanya tertawa kecil melihat tingkah sahabatnya. Kekonyolan Ririn memang selalu Tania rindukan. Gue juga, lu apa kabar? Tanya Tania. Gak baik saat lu gak ada, tahu gak, gue kesepian. Bentar lagi kan long weekend, main kesini. Lu aja yang main kesini, sekalian lu tengok apartemen, kali aja udah banyak penghuninya. Sembarangan, lu gak kerja, tanya Tania. Lagi istirahat, lu sendiri ngapain gak ngomong bocah? Tania membalikkan kamera handphonenya ke arah Dio yang sedang belajar. Anak itu tidak merasa terganggu dengan suara Tania dan Ririn. Wih rajin ya, ibu tiri nemenin, ucap Ririn menggoda. Kan emang tugas gue Rin, kalau lu lupa. Ya elah Tan, sekalian aja gitu belajar jadi emak tiri yang baik, kali aja kan, jodoh lu sama si bos duda. Gue gak mau berasumsi apapun, sejalannya aja. Ah, lu mah gak asik, by the way entar lanjut lagi, gue mau kerja lagi. Oke, yang semangat ya kerjanya, biar kagak dipotong mulu gaji lu. Sialan, mentang gajinya selalu dapat bonus mulu. Setelah panggilan video call berakhir, Tania fokus kembali ke Dio. Anak itu masih anteng aja dengan pekerjaan rumahnya. Tante aku udah beres. Bagus. Ayo kita tidur siang, biar tambah pintar. Dio gak ngantuk tante, mau main ke taman. Panas Dio, kalau ke taman sekarang. Tapi Dio suka lihat anak kompleks main ke taman siang hari. Tania hanya menghela nafas panjang, memang sih kebanyakan anak kompleks suka main di taman yang tak jauh dari rumah. Tapi tetap saja siang bolong gini, harus jalan kaki ke sana. Ayo tante, Dio mau main sama Meleka. Ya udah, ayo, bentar tante ambilin dulu topi, biar Dio gak kepanasan. Yeay, Dio mau sambil main sepeda ya tante, pasti seru, ucap Dio senang.
Iya, bentar, ucap Tania lalu berlalu ke arah tangga menuju kamar Dio. Tak lama dia kembali tapi tadi sempat ambil minum takutnya nanti haus di sana. Ayo ke garasi dulu ambil sepeda Dio tante, ucap Dio yang ditanggapi anggukan kepala oleh Tania. Tania sendiri sudah memakai topi menghalau sinar matahari, yang gak tahu kenapa hari ini sangat panas. Tania dan Dio pun berjalan keluar perkarangan rumah Derian, dengan Dio yang berada di depan Tania dengan memboseh sepeda, sedangkan Tania berjalan kaki mengikuti. Sesampainya di sana, benar saja banyak anak yang diawasi babysitter mereka bermain di sana. Karena di kompleks itu difasilitasi berbagai mainan untuk anak makanya mau pagi, siang dan sore pasti ramai. Dan juga pedagang yang khusus boleh jualan di sana, dengan syarat dan perizinan yang ketat, maklum kompleks elit. Tania duduk di salah satu bangku di taman itu, sambil mengawasi Dio yang sedang bermain pasir di sana banyak anak sebayanya yang bermain. Pantas Dio pengen sekali bermain ke sini, ternyata ramai, ada juga yang jualan. Untung Tania tadi sempat mengantongi uang takutnya Dio ingin membeli sesuatu. Tania melihat ke sekeliling taman ini sangat asri dengan pepohonan yang tinggi, besar dan juga rindang, banyak yang jualan. Tania melihat yang jualan sosis, berasa ingin merasakan sudah lama juga tidak makan sosis. Tania menghampiri yang jualan sosis lalu memesan beberapa untuk dirinya dan Dio kali aja dia mau. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat duduknya. Dio sudah berganti mainan yang sekarang dia lagi main trampolin. Dio, panggil Tania. Dio yang sedang asik bermain mengalihkan pandangannya ke Tania. Tania langsung menunjukkan sosis yang dia pegang. Dio langsung beranjak dan berlari ke arah Tania. Wah sosis, ucap Dio senang. Makan pelan sambil duduk, gak baik makan sambil berdiri. Aku udah selesai tante, mau main lagi, ucap Dio setelah menghabiskan 3 sosis. Minum dulu, ucap Tania sambil memberikan air minum yang dia bawa dari rumah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan sore hari. Tania yang masih asik melihat Dio tanpa menyadari kalau hari sudah sore. Tapi taman itu makin ramai. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang saat Tania melihat ternyata Derian. Dicariin di rumah gak ada, malah pada nyangkut di sini, ucap Derian lalu duduk di sebelah Tania. Dio mau main di sini katanya. Kok udah pulang? Tanya Tania. Udah sore, ya sudah waktunya pulang dari kantor. Memangnya kamu di sini dari jam berapa? Tanya Derian. Dari siang, abis Dio mengerjakan tugas sekolahnya dia minta main ke sini. Selama itu, gak tidur siang dong. Iya, enggak dia gak mau, dipaksa juga gak bakalan baik. Sudah makan? Tanya Derian. Sudah, sebelum kesini kan makan dulu, ini juga abis sosis 7. Banyak banget, jangan sembarangan beli, kita kan gak tahu kualitas makanan itu, sehat apa gak? Ucap Derian sambil mengelus rambut Tania. Bersih kok kamu mau coba? Tanya Tania. Gak usah, ayo pulang. Sudah sore, Dio harus mandi, kamu juga, ucap Derian lalu bangkit dari tempat duduknya lalu memanggil anaknya yang masih betah bermain. Dio, Dio, panggil Derian. Dio yang mendengar suara papinya langsung menghampiri sang ayah, sambil mendorong sepeda beroda 3.
Kok Papi ada di sini? Tanya Dio heran. Papi mau jemput kamu katanya keenakan main di sini sampai lupa pulang. Hehe, ramai pih di sini, banyak temen juga Dio suka, ucap Dio dengan ciri khas cengirannya. Ayo pulang, bisa besok lagi mainnya, besok kan libur. Mereka bertiga pun pergi pulang dengan Dio di depan sambil mengayuh sepeda roda tiganya. Sedangkan Tania dan Derian berjalan di belakang dengan Derian menggenggam tangan Tania seperti keluarga kecil. Jangan lupa, nanti malam dandan yang cantik, bisik Derian sambil tersenyum membuat wajah Tania memerah. Bersambung.